Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga pagi hari Anda merupakan pagi hari yang cerah, bahagia, senantiasa membersamai Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah ikhwan akhwat, kami ucapkan selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Fagir, Isa Al-Kaf, ada Ondih dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan alhamdulillah seperti biasa di sesi kali ini kita bersama kita guru kita bersama Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Ustaz Otong Surasman. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Setelah tahsin, Ustaz Otong ini udah standby dari jam 5 ya. Dari jam 5 mengajar tahsin, kemudian lanjut tapping untuk renungan di bawah naungan Al-Quran. Dan ikhwan akhwat, hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang istiqomah. Istiqomah, apa maknanya dan bagaimana kebutuhan manusia terhadap istiqomah, dan apa tolak ukur keistiqomahan seseorang. Karena istiqomah ini merupakan amal yang luar biasa ikhwan akhwat. Nanti akan kita kaji bersama Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dari bacaan Quran dan Al-Quran yang Engkau turunkan, Engkau beri rezeki kepada kami ya Allah. Hari ini kawan akhwat, seperti yang Al-Fagir telah sebut tadi, kita akan membahas tentang istiqomah. Dan istiqomah ini merupakan amal yang luar biasa. Salah satu ulama pernah berkata bahwa al-istiqomah khair min alf karomah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ketika kita diberi taufik, diberi persetujuan, diberi rezeki, diberi kelapangan untuk senantiasa beristiqomah dalam ibadah kita, itu merupakan rezeki yang luar biasa besar. Termasuk dalam hal istiqomah, ikhwan akhwat, mendengarkan radio silaturahim setiap pagi, mendengarkan renungan di bawah naungan Al-Quran, itu merupakan satu kenikmatan tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hidup kita. Ikhwan akhwat, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husain bin Hamid Alatas mengenai tema tentang istiqomah. Silakan Ustaz. Oh, barangkali pembukaan dulu dari Ustaz Otong, minta maaf. Pembukaan dulu dari Ustaz Otong Surasman. Ikhwan akhwat yang ingin bertanya silahkan, mungkin barangkali kita akan bacakan keesokan harinya di 08 111 999 720. Silahkan kirimkan pesan WhatsApp Anda ke sana, insya Allah dikurasi, dan insya Allah akan kami pilihkan pertanyaan terpilih agar dibacakan ke Ustaz Husain. Silahkan Ustaz Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Ya, sama-sama kita muliakan guru kita semua Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas, juga Al-Habib Isa Al-Kaf Ondi, ya. Kemudian Guru Rasil, para pemirsa dan pendengar CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi hari yang cukup cerah ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari sebuah kajian yang sangat luar biasa, yaitu Ulumul Quran, ya, sebuah kajian yang saat ini tentunya banyak dilupakan oleh umat Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, ya. Sepertinya istiqomah itu mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan gitu. Saya sebagai pengantar sedikit, nanti akan lebih jelas oleh guru kita semua, akan dijelaskan, ya. Salah satunya itu kita melihat fenomena alam istiqomah gitu. Termasuk sempat saya baca beberapa literatur bahwa Allah ciptakan matahari, langit, bulan, bintang, siang, malam itu sebagai khidmatul insan, itu, sebagai pelayan bagi manusia. Nah itu di situ istiqomahnya matahari, ya. Setiap pagi terbit, ya, kemudian sore terbenam, muncul lagi bulan, ya, bintang-bintang, itu salah satu perbuatan istiqomah, ya. Dan tepat waktu gitu, ya. Andai kata matahari tidak terbit, juga mungkin kehidupan seperti apa, ya. Paling tidak beberapa hari yang lalu matahari itu tidak muncul katanya. Kenapa? Karena seharian hujan gitu. Termasuk mungkin pengaruhnya terhadap cuaca segala macam itu. Nah, itu satu sisi istiqomah. Kemudian kita pun sebenarnya selalu istiqomah, ya, dalam berdoa kepada Allah. Kalau saya pahami, ya Bib, ya, kita berdoa setiap hari itu minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus, karena saya pikir istiqomah ini kan menuju jalan yang lurus gitu, ya. Nah, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukinlah ya Allah kami menuju jalan yang lurus. Kalau saya baca literatur itu beberapa tafsir itu zidna hidayah gitu. Mohon tambahan-tambahan petunjuk kepada Allah sehingga betul-betul Al-Quran itu tadi satu sisi bukan hanya saja sebagai petunjuk tetapi mengantarkan petunjuk kepada tujuan akhir kita itu. Nah, barangkali ini beberapa persoalan. Nah, hanya saja kadang-kadang kita itu mungkin kurang pengetahuan, kurang wawasan gitu. Ya, tiap hari baca tetapi nggak ada peningkatan gitu, ya, misalnya. Padahal kita doa terus, ya, semua, ya, umat Islam setiap hari itu. Bahkan saya juga sempat baca sebuah buku yang sangat luar biasa sebenarnya. Itu penulisnya itu Profesor Hamsi dari Aceh, itu terbit tahun 1971. Judulnya itu Dustur Dakwah. Nah, di situ mengingatkan bahwa hendaklah umat Islam itu setiap hari minimal membaca surah Al-Fatihah itu 17 kali gitu. Tapi bukan teksnya, maksudnya dipahami isi kandungannya. Itu. Beliau mengatakan gitu, tapi ya benar juga gitu, ya. Nah, di situ tuh satu sisi kemudian kita memohon supaya ditunjukkan menuju jalan yang lurus, ya. Berarti kan untuk menuju jalan lurus memang harus istiqomah gitu, ya. Tanpa istiqomah susahnya, Bibi, ya, itu. Nah, gitu. Terus di situ tuh sedikit dijabarkan siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu, ya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, kemudian saya baca literatur dari sisi tafsir tematik, ini jelaskan lagi pada surah An-Nisa ayat 69. Di situ itu wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, kan seperti itu. Barangkali mungkin gambaran seperti apa, Bib, supaya dengan penjelasan kali ini tuh orang itu paham istiqomah yang harus dilakukan seperti apa. Karena saya lihat itu dalam fenomena kehidupan ternyata ada istiqomah itu dibagi dua gitu. Ada istiqomah yang berbuat baik, ada istiqomah yang berbuat tidak baik gitu, ya Bibi.
apa maksiatnya istiqomah gitu ya. Apakah itu bisa disebut istiqomah gitu ya? Mungkin itu sedikit dibedakan barangkali gitu ya. Bagaimana supaya betul-betul istiqomah, dan mungkin terkait dengan niat segala macam gitu. Saya juga belajar istiqomah gitu ya, ngisi tahsin dari 2013 ya, ketemu Habib Alwi ya. Habib, awalnya itu sedikit cerita gak apa-apa ya. Saya ngajar putra putri Habib Alwi Al Idrus waktu itu pakai buku BBM. Kata Habib, wah ini bagus Ustaz katanya. Saya kenalin rasis dengan Habib Buzen ya. Senin ngajar, Selasa ketemu Habib, dan oke ACC, walaupun waktu itu nunggunya cukup lama karena waktu itu siapa? Koordinatornya itu lagi keluar negeri gitu ya. Nah, saya coba itu, apakah itu juga termasuk bagian istiqomah ya, setiap subuh ngisi, dan dari rumah itu otomatis ya berangkatnya itu ya paling lambat jam 4 harus sudah jalan. Berarti jam 3 itu harus sudah bangun gitu. Nah, barangkali itu ini sebagai gambaran gitu. Mungkin lebih apa istilahnya, lebih tajam lagi, seperti apa agar kita semua bisa istiqomah menuju jalan yang lurus yang Allah ridho, ini sebagai pengantar. Tentunya kita mendengarkan uraian lebih detail, lebih rinci oleh guru kita Habib Husain bin Habib Al-Atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in alladhina jahadu fi sabilillah wa nasaru rasulahu wa azzaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ja'alana Allah wa iyyakum jami'an min ibadihil muflihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang mendengar siaran langsung kami atau siaran tunda, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kerabat kerja kita di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim. Bersama kita ada Ustadz Otong Surasman, begitu pula Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Ondi, demikian pula rekan-rekan yang lain yang menjadi sahabat perjuangan dalam media dakwah ini. Salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada pagi hari ini dalam ulum Al-Quran, kita langsung akan berbicara tentang mustalah, satu istilah yang betul-betul amat akrab dengan kita kaum muslimin. Dan ini merupakan jalan keselamatan, kesuksesan, kemuliaan yang akan membuat seorang berada di bawah naungan rahmat Allah, dikawal oleh para malaikatnya, mengantarkan mereka menuju taman surga, berkumpul bersama Nabi-Nya Muhammad SAW dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul, begitu pula keluarga dan sahabat yang mulia. Yang akan menjadi kajian renungan kita
pada pagi hari ini adalah kata al-istiqamah dalam Al-Quran. Kita ingin mendalami dan merenungkan kata istiqamah dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali memerintahkan nabinya dan kita semua untuk beristiqamah. Seperti tadi yang Ustaz Qotong katakan, bahwa kata istiqamah itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Di antara penyebabnya karena kebanyakan kita tidak memahami mahiyal istiqamah, apa arti istiqamah dan apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran dari kata istiqamah. Jadi kalau tidak dapat memahaminya, bagaimana mengamalkannya? Betul tak? Iya. Kata istiqamah dalam bahasa Arab ya, berasal dari akar kata qawama. Terdiri dari 3 huruf, dikenal dengan fi'il thulathi, kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, apabila waw dan ya dalam keadaan mutaharrik berharokat, sebelumnya fathah, maka wawnya harus dirubah menjadi alif. Jadi dari qawama lahirlah qama. Ya dari baya'ah menjadi ba'ah. Padahal asal katanya baya'ah. Qawama menjadi ba'ah. Begitu juga qala asalnya qawala. Qawa berubah menjadi qala. Itu kata kerja yang berarti berbicara atau berucap. Tapi ada lagi qala yaqilu. Qala berarti kata kerjanya qayala bukan qawala. Itu qailulah. Qala yaqilu, seorang yang beristirahat di waktu siang. Nah, kata istaqim sebetulnya asalnya istaqwim. Orang-orang Arab selalu ingin menyebutkan sesuatu dengan mudah. Maka waw ya, harokatnya dipindahkan ke sebelumnya. Istaqwim. Jadi harokat waw dipindahkan ke huruf sebelumnya. Harokatnya adalah kasroh kan? Istaqwim. Nah, begitu waw berada sebelumnya kasroh, langsung wawnya dirubah menjadi ya. Jadi istaqim. Istaqim. Oleh karena itu, dalam kaidah disebutkan waqa'atil waw ba'da kasrin faqulibat ya'an. Waw berada pada apa? Pada apa? Sebelumnya ya, berada pada kasrah, maka wawnya dirubah menjadi ya. Jadi istaqim. Asalnya apa? Istaqwim. Maknanya ada sendiri. Istaqwim itu ada makna sendiri. Enggak, maknanya sama. Cuma asal katanya. Istaqwim dirubah menjadi istaqim. Nah, karena istaqim kan, tapi pada saat perintah ya-nya dibuang. Kenapa? Karena setelah ya ada sukun. Untuk menghindari pertemuan 2 sukun, ya-nya dibuang. Jadi fastaqim. Tapi kalau bukan dalam bentuk perintah, kita lihat istaqama yastaqimu. Istaqama yastaqimu. Asalnya istaqwama yastaqwimu. Begitu pula kata apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam juga diambil dari apa? Dari qawwama. Dari qawwama. Begitu juga kata qayyim, dzalika dinul qayyim. Kata qayyim juga diambil dari qawama, asalnya qaywim. Begitu juga sayyid. Sayyid asal katanya sada yasudu. Sada yasu. Nah, kata sayyid juga asalnya sayyid. Ya. Oleh karena itu kalau seorang ingin menggunakan kata kerja dalam bentuk mudha'af, bukan sayyada yusayyidu, kembali wawnya sawwada yusawwidu. Sawwada. Oleh karena itu hadis yang diriwayatkan la tusayyiduni fi shalah adalah hadis palsu. Karena apa? Kan dalam bahasa Arab salah. Nggak mungkin Nabi salah dalam berbahasa Arab. Ini merupakan hadis palsu. Jadi kembali kepada kata istiqamah, akar katanya ya, kembali kepada fi'il thulathi, ya, kata kerja yang terdiri dari 3 huruf adalah qawama. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana ya Al-Quran ya,
menggunakan kata qawama terkadang ya beralih menjadi apa? Kata perintah fastaqim. Fastaqim. Terkadang kita lihat lahir bentuk lain, qiyaman linnas. Ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnas, menggunakan alif. Terkadang alifnya dibuang. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman. Semua itu merupakan apa? Merupakan kata-kata yang berasal dari kata kerja yang sama, berarti maknanya pun apa? Makna pun saling berkaitan satu dengan lainnya. Dalam surat At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lihat, kata taqwim diambil dari qawwama yuqawwimu taqwiman. Jelas kan? Maka dari sini kita tahu bahwasannya Al-Quran mempergunakan berbagai macam cabang dari kata qawama tadi untuk menerangkan hal yang amat penting bagi kita dan berhubungan dengan fitrah kita. Berhubungan dengan fitrah kita. Nah, pertama kita akan mulai dengan surat At-Tin. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dua jenis buah-buahan, yaitu tin dan zaitun yang tumbuh di daerah tumbuh subur di daerah Syam. Di daerah Syam. Mengisyaratkan juga negeri Syam yang penuh keberkahan, dan di sana lahir para nabi dari Bani Israel. Begitu pula Ibrahim alaihissalatu wassalam juga berdiam di sana bersama putranya Ishak dan mendirikan Baitul Maqdis. Sedangkan cucu Ibrahim yang lain itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdiam di Mekah, kakeknya itu putra Ibrahim Ismail bersama sang ayah mendirikan kota suci Mekah. Nah, kita lihat setelah Allah bersumpah dengan dua jenis buah dan juga secara nggak langsung mengisyaratkan tempat suci tersebut yang diberkahi oleh Allah. Allah bersumpah lagi dengan apa? Wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dengan dua tempat suci. Satu bukit Tur Saina di mana Allah berbicara kepada Musa. Yang kedua, Al-Balad Al-Amin, itu kota suci Mekah yang Allah anugerahkan keamanan bagi mereka yang menghormatinya. Untuk menegaskan hal yang amat penting kepada kita semua. Sumpah tadi mengisyaratkan bahwa agama samawi itu semuanya satu, berasal dari Allah. Baik yang dibawa oleh para nabi yang berdiam di negeri Syam, yang merupakan keturunan Ibrahim, begitu pula yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Kita tahu arti qawama atau qama yaqumu berarti tegak lurus. Ya. Kata akim, luruskan, ya, atau tegakkan. Ya. Jadi semua sebetulnya kembali kepada kata lurus, meluruskan, atau menegakkan dengan lurus. Nah, Allah